tapi nanti ke arah pendugaan parameternya ya ini. Cuma nggak apa-apa diulang dulu rumus-rumusnya itu. Jadi seperti yang di statistik 1, statistik ekonomi 1 maupun di komputasi statistik, ya, yang namanya regresi itu tujuannya untuk melakukan peramalan ya. Ini difokuskan untuk melakukan peramalan ini. Bukan ingin mencari tahu ada tidaknya pengaruh X terhadap Y ya. Nanti di pendugaan parameter sih ya akan dibahas. Ya, itu sajalah. Berarti Ibu nggak apa-apa Ibu sebutkan lagi. Jadi regresi itu tujuannya dua. Pertama melakukan peramalan. Yang kedua untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh X terhadap tujuannya itu dengan cara membentuk sebuah model regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Jadi ini ya, dari sinilah bisa diperkirakan berapa nilai Y-nya jika diketahui nilai X-nya. Ini bentuk gambarnya ya. Garis ini adalah garis Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A itu adalah dari titik, ini harusnya mah dari 0 sini nih, cuman agak kesulitan Ibu bikinnya. Nggak mau geser ke bawah gitu. Nah, jadi dari sini ke sini adalah nilai A, kemudian nilai B-nya itu delta X dibagi dengan delta Y. Nah, delta X itu jadi B itu kemiringan lah, gradien. Kalau belajar di matematika ekonomi kan ada M ya, gradien fungsi linear. Nah, jadi B itu delta X dibagi dengan delta Y. Lalu, dalam melakukan peramalan, itu memungkinkan terjadinya kekeliruan. Karena kan dia beda dengan nama ibu masih belum diganti ya, itu masih pakai nama suami. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa terus. Jadi kalau di persamaan matematik itu kan Y sama dengan 2X, itu udah jelas. Kalau X-nya 1, ya X-nya 1 ya Y-nya berarti 2. X-nya 2, Y-nya ya 4. Nah, tapi kan kalau di statistik tuh nggak begitu. Gitu. Kadang-kadang X-nya itu 1,1. Gitu. Tetapi Y-nya itu 2. Nah, di sini kan berarti ada faktor kekeliruan ya. Nah, ini harus ditambah negatif berapa? 0,2. Nah, 0,2 inilah yang disebut dengan faktor kekeliruan. Ini misalkan ini X-nya 2, tapi di sininya 4,1. Nah, ini ada faktor kekeliruan sebesar berapa? 2 kali 2-nya kan 4, ini hasilnya 4,1, berarti kan ditambah 0,1. Nah, yang di kotak-kotak ini adalah error atau kekeliruan. Jadi memungkinkan adanya kekeliruan. Maka persamaan regresinya yang tadinya Y sama dengan A ditambah BX, sekarang jadinya yaitu A ditambah BX ditambah epsilon ditambah E. A sama B ini itu adalah konstanta, dia parameter. A sama B itu disebutnya parameter. Dan parameternya ini merupakan konstanta yang harus diestimasi. Kalau konstanta itu kan nilainya tetap, ya. Kalau variabel, nah dia bisa berubah-ubah nilainya variabel itu. X-nya bisa berapapun, tapi kalau konstanta nanti akan ditaksir, diestimasi
berapa nilai A sama B-nya berdasarkan X dan Y yang diketahui, yang diperoleh. Nah, E-nya, epsilon, itu adalah kesalahan pengganggu, disturbance error, error gangguan, atau kesalahan gangguan, pengganggu, itu terjemahannya. Nah, sekarang kita melakukan pendugaan terhadap parameter A, parameter B, juga parameter ini varian ya. Ini tuh varian dari epsilonnya. Berapa? Nah, itu nilai A sama B itu agak sulit diketahui. Kenapa? Karena harus merupakan populasi kan. A sama B ini bisa didapatkan kalau data populasinya itu diketahui. Padahal seperti yang Ibu jelaskan, populasi itu kalau mencari populasi agak sulit. Kenapa? Perlu waktu lama, perlu biaya yang tidak sedikit, gitu. Tenaga yang lebih besar. Gitu. Nah, akhirnya ini yang diambil itu bukan lagi populasi, tetapi sampel. Nah, kalau sampel, berarti nanti kita akan dapatkan model perkiraan. Kan model yang sebenarnya ini nih yang di atas. Nah, model perkiraannya itu adalah A-nya pakai huruf kecil. Ya, Y sama dengan A ditambah BX ditambah dengan E. Jadi, parameter A yang kapital ini ditaksir dengan A yang kecil. Parameter B yang kapital ya ditaksir dengan B yang kecil. Sedangkan varian epsilon ya itu ditaksir dengan varian E. Ini kan beda ini epsilon, ininya E. Begitu. Jadi huruf kecil ini menunjukkan ini yang digunakan adalah sampel, bukan populasi. Populasinya yang A, B. Nah, bagaimana taksirannya? Ya, taksiran atau pendugaan parameter A, B sama varian E-nya ini. Ini rumusnya ya. B kecil itu sama dengan N dikali sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat. Atau bisa menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini B sama dengan sigma XI dibagi sigma XI kuadrat. Rumusnya kok beda jauh, Bu? Ya, ini perhatikan X-nya ini kapital ya. Tuh, ini huruf XY-nya kapital, ini XY-nya huruf yang kecil. Bukan yang kapitalnya. Nah, X yang kecil ini, itu rumusnya adalah XI dikurangi X bar. Ini kapital nih, bisa ya membedakan kapital sama yang huruf kecil. Kecuali matanya ini agak bermasalah, dia harus diperbesar. Misalnya minus, mungkin jadi nggak terlihat. Ya, jadi ini harus ditransformasi dulu datanya dari XI yang kapital ini menjadi XI yang kecil. Caranya gimana? Kurangi data yang awal ya dengan rata-ratanya nih. Jadi kurangi data yang awal, dikurangi rata-ratanya, nanti kita dapatkan XI ya yang sudah di hasil transformasi. Begitu pula dengan YI-nya. Ya, ini adalah hasil transformasi dari pengurangan data yang awal dengan rata-ratanya. Ya. Nah, setelah B-nya diketahui, baru bisa mendapatkan A. Parameter A. Parameter A-nya itu sama dengan rata-rata Y. Jadi kalau ada garis di atas ini berarti rata-rata ya. Rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Nah,
X barnya, karena ini rata-rata kan, itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Jadi keseluruhan jumlah X data dibagi dengan N. Begitu pula dengan rata-rata Y, merupakan pembagian antara jumlah YI dibagi dengan N. Cuma 3 halaman nih slide-nya, itu pun hurufnya gede-gede. Ya, sedangkan kesalahan baku atau simpangan baku regresi yaitu nih, simpangan baku regresi ini masih varian kalau ada kuadratnya ya. Jadi varian dari dari kesalahan error itu sama dengan sigma EI kuadrat dibagi N-2. Jadi kita harus ambil dulu data EI-nya itu berapa gitu. Ya. Setelah EI-nya didapatkan, dikuadratkan baru dijumlah. Atau kalau EI-nya ini diuraikan, nah nanti rumusnya jadi yang sebelah sini nih. Ya. Varian dari E itu adalah sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat, B-nya nilai parameter yang tadi sebelumnya sudah didapatkan, dikali sigma XI kuadrat per N dikurangi 2. Nah, itu, ini kesalahan baku untuk persamaan regresinya. Lalu ada kesalahan baku untuk peramalan atau pendugaan parameter B. Ini rumusnya. Varian dari E dibagi dengan sigma XI kuadrat. Lalu kesalahan baku dari pendugaan parameter A itu sama dengan varian E dikali ya 1 per N ditambah rata-rata X kuadrat per sigma XI kuadrat. Nah, XI kuadratnya pakai rumus apa gitu. XI kuadratnya ini pakai rumus. Nah, ini XI-nya kecil ya. Nah, di blok begini di highlight jadi mengecil ukuran fontnya. Ini sama dengan sigma XI kuadrat, X yang kecil itu sama dengan sigma XI, ini yang kapital ya, dikuadratkan, dikurangi, ini tuh jumlah kuadrat, nah kalau ini kuadrat jumlah dari XI, kalau ini jumlah kuadrat dari XI, dibagi dengan N. Begitu pula untuk rumus yang Y nih. Y kuadrat itu sama saja dengan sigma jumlah kuadrat YI dikurangi kuadrat jumlah YI dibagi dengan N. Nah, itu rumusnya saja dulu. Sekarang kita coba kerjakan. Ini diketahui data sebagai berikut. X-nya adalah persentase kenaikan biaya promosi penjualan selama 1 tahun. Sedangkan Y, persentase kenaikan hasil penjualan selama 1 tahun. Kenapa datanya misalnya menggunakan persen, bukan menggunakan angkanya langsung misalnya ya? Ya, bisa jadi untuk memudahkan, karena kalau menggunakan angkanya langsung, nilainya bisa jadi besar, ratusan juta, puluhan juta, atau bahkan miliaran. Kalau menggunakan persen kan paling banyak-banyaknya cuma 100% kan. Ya, jadi artinya ini hanya melihat persentase kenaikannya, bukan total biaya promosi atau total hasil penjualan. Ini hanya melihat dalam 1 tahun biaya promosi yang dikeluarkannya jadi berapa. Bagi perusahaan itu lebih susah
mempertahankan pelanggan gitu ya, daripada mengajak pelanggan untuk ya customer lah ya untuk mau menggunakan produknya. Jadi biasanya kan suka ada tester-tester gitu, itu tuh untuk nyoba agar merekanya beralih dari yang biasanya menggunakan produk A jadi pindah menjadi produk B. Nah, akan tetap menggunakan produk yang baru kalau memang dirasa produk yang barunya itu lebih bermanfaat dibandingkan produk yang sebelumnya. Bisa jadi dari segi kualitas ya, bisa juga dari segi harga, karena pertimbangannya kan itu dua. Kalau nggak kualitas ya harga. Nah ini jadi itu jadi makanya yang dilihat persentasenya saja. Nanti sebanding nggak gitu kan persentase biaya promosi, kenaikan biaya promosi dengan persentase kenaikan hasil penjualannya. Nah ini datanya data selama 5 tahun ya. X-nya itu 1%, 2%, 4%, 6%, 7%. Tahun pertama yang Y-nya tahun pertama naik 3% ya, penjualannya, kemudian tahun kedua naik 5%, berikutnya lagi naik 7%, naik 8%, terus naik 10%. Nah sekarang hitung nilai A dan B pada regresi linier sederhana Y sama dengan A ditambah BX kalikan A ditambah E. Lalu berapa ramalan penjualannya jika biaya promosi penjualan dinaikkan 10%. Lalu hitung varian E, varian A, dan varian B-nya. Tidak muat. Kita jawab dulu. Kita ubah dulu datanya ya. Kita perlu berapa, tabelnya berapa kali berapa nih? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5 berarti ya. Insert. Data ke bawahnya. Iya, pas. Ini 1, 2, 4, 6, 7. Satu lagi kurangnya. Insert kolom to the left.
Oh, aku malah di sini. Ini jumlah. Kemudian mana tadi? 35 3, 5, 7, 8, 10. Nah, kita kuadratkan X-nya, berarti kan 1 ya, terus 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 36, 49. Y kuadratnya berarti 9, 25, 7 kuadrat 49, 8 itu 64, 100. X kalikan Y, 1 kali 3, 3, 2 kali 5, 10, 4 kali 7-nya 28, 6 kali 8, 48, 7 kali 10, 70. Kita jumlahkan 3, 7, 14, 20, 15, tambah 8, 23, 21, 21 tambah 36, 57, 57, 108 ya. Benar nggak nih 6 tambah 6, 12, 12 tambah 9, 21, 21 tambah 5, 26. 9 tambah 9 tambah 9, 7. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 6, 14. 13, 41, 89. Kalau salah ngitung bilang aja. Kan salah ngitung ya. Nah, kita gunakan rumus yang B-nya dulu ya. Pakai rumus ini aja nih. Copy. Kalau dari pengumuman apa tuh Kopertis ya, LLDT wilayah 4 2 mingguan yang lalu itu rencananya semester depan itu blended kuliahnya, jadi campuran antara antara apa tuh, antara offline sama online gitu kalau ngelihat ini ya, tapi nggak tahu nanti kebijakan terbarunya gimana, soalnya setelah liburan, setelah pilkada kemarin perharinya nembus 9.000 lebih 10.000. Tapi terakhir mah yang 2 minggu yang lalu itu gitu rencananya. Ya untuk semester depan itu campuran antara campuran antara offline dengan online. Kita lihat saja.
N-nya berarti kita lanjutkan ya. N-nya itu 5, sigma X Y-nya itu 159, sigma XI 20, sigma Y-nya 33. Kalau XI kuadratnya, oh yang nggak diperlukan itu Y kuadrat. Ngapain kita ngitung Y kuadrat ya? 5 dikali 106 dikurangi sigma XI-nya tuh tadi tuh 20 ya. Dikuadratkan. Kenapa jadi 21? 159 dikalikan 5 795, Bu. 795 S 5 kurangi 160 ya, ini mah 33 kali 2. 106 kali 5 setengahnya 530, betul nggak? Iya, Bu. 20 kuadrat mah 400. 795 dikurangi 660 135. 135 ini 130. Nah, berapa ini hasilnya jadi? Satu koma berapa? 50 0,38, Bu. 038 dibulatkan 04 berarti ya, Revan ya? Iya, Bu. Sudah enak lihat. Ini B-nya kita dapatkan 104. Tinggal nyari X barnya. Biar nggak harus nulis lagi. Iya ya. Buat yang mau ya kuehnya. Nah, berarti sigma XI-nya tadi tuh ini nih 20 ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Tinggal nyari yang Y-nya.
Sigma YI-nya tuh 33. Lihat di sini ada nih, nggak usah lihat tampilkan. Dibagi 5. 30 dibagi 5 itu 6. Berarti 6,6. Nah, rumus A-nya Y-nya itu kan 6,6 dikurangi B. B-nya tadi kita dapatkan 1,04 dikali X-nya itu 4. Berarti 6,6 dikurangi 1,04 kali 4, 1 kali 4-nya 4, 0,4 kali 4-nya 16. Sama dengan 2, berapa? 6 kurangi 4, 2, 60 kurangi 16. 44 ya. Maka persamaan regresi, ini jawaban yang A dulu nih. Maka persamaan regresi nya adalah karena merupakan taksiran, jadi kita gunakan mana ya? Y sama dengan A plus BX 2,44. Nah, B-nya kan positif tuh, berarti ditambah 1,04 X. X-nya bukan taksiran, karena kan X-nya mah data asli ya, data real yang diketahui. Kalau Y-nya itu adalah taksirannya. Oh ya, ditambah epsilon. Ditambah E aja lah, karena dia taksiran. Ditambah E aja lah. Bukan, maksudnya karena dia merupakan nilai perkiraan, jadi menggunakan E bukan epsilon. Nah, lalu pertanyaan yang B. Nah, pertanyaannya tuh ramalan penjualan jika biaya promosi penjualannya dinaikkan 10%. Berarti kan ini X-nya itu sama dengan 10%. Itu aja. Nanti habis yang B baru absen ya, sambil azan. Nah, ininya E-nya hapus saja, ganti X-nya itu dengan ini kan 10 nih, sama dengan 2,4
44 ditambah 10,4 sama dengan 10 tambah 2, 12, 44 tambah 4, 84. Bukan 44 tambah 4 ya, 0,44 tambah 0,4. Maka ini aja. Jika perusahaan menaikkan biaya iklan sebesar 10%, maka akan diperoleh kenaikan hasil penjualan sekitar 12,84%. Jadi begitu ya. Jadi kalau biaya iklannya naik 10%, hasil penjualannya naik sebesar 12,84%. Absen dulu, Ibu ambil kopi linknya dulu. Sudah ada di chat link absennya. Nah, harus nyari Y kuadrat sama XI kuadratnya dulu nih. Jadi sebelum ini ya, kita harus mencari ini dulu nih, XI kuadrat ya. Sigma XI kuadratnya uh, 106. Nah, 106 dikurangi N-nya itu 5. Sigma XI kuadratnya tadi sigma XI itu 20 ya. Ini dulu. Kuadrat sama dengan 106 dikurangi 20 kuadrat itu 400, ininya 5. Nah, bisa langsung lah ya ini. 400 dibagi 5 itu kan 80, tulis lagi aja deh. Nggak muat. 106 dikurangi 80 berarti 26.
Sekarang nyari yang sigma YI-nya. Nah, ini tadi kita pakai juga nih, berarti YI kuadratnya. Sama dengan YI kuadrat tuh tadi berapa? YI kuadrat 247. Lihat data di sini nih ya, nih. Kan ini Y kuadrat. Maka YI kuadratnya ya ini 247. 247 dikurangi sigma YI. Kalau sigma YI yang biasa aja. Ini kan Y. Nah, 33-nya itu berarti sigma YI. Nah, kalau tadi Ibu ngeliatnya dari sini nih, ini kan sigma YI. Nah, nilainya berapa? 33, supaya scrollnya nggak terlalu ke atas. Sigma XI kuadrat, misalnya. Lihat di sini 106, tadi supaya nggak scroll ke atas. 33, lupa. Kuadrat dibagi 5. 247 dikurangi 33 dikuadratkan. Coba bantu ngitung berapa? 33 kali 33. 1089, Bu. 1089. 1089, betul begini? Iya, Bu. Ya, Susi. Ini 5. Nah, 247 dikurangi 1089 dibagi 5. 100 bagi 5, 200. 217,8, Bu. Apa? 258. 17,8. Nah, kurangi lagi, Revan. Tujuh dikurangi 17. 29,2, Bu. 9,2 ya. Enggak minta, Bu. Enggak, kan ini 47, ini 17. Ya. Kecilin hurufnya. Hah, masih nggak muat. Enggak. Tetap nggak muat ya. Nggak muat. Nah, sekarang kita mencari varian E-nya. Ya.
Ini rumusnya tadi kita sudah kopikan. Sigma YI kuadrat nih yang ada di sini nih 29,2 dikurangi B kuadrat tadi tuh B-nya 1,04 ya. Cek dulu. Ya, 1,04 A-nya yang 2,44. Satu koma nol empat dikuadratkan dikali sigma xi kuadratnya itu 26. N kurangi 2 berarti 3 dikurangi 2. N-nya 5. 3 itu hasil pengurangannya. Coba 1,04 kuadrat dikali 26-nya berapa? Ini 5 kurangi 2-nya 3 ya. Berapa 1,04 kuadrat? Satu 1,0816 Bu. 0816 gini ya Revan ya? Iya Bu. Dikali 26. Rumusnya sebentar, Ibu cek dulu rumusnya betul enggak? Iya betul. Nah dikalikan 28,12 28,1216 Bu. 123 berarti ya? Dua 9,2 dikurangi 28,123 1,0784 Bu. 078 gitu aja ya. Nah bagi 3 Revan 0, berapa? Nol 0,359 Bu. 36 berarti ya? 359 tuh ya? Iya Bu. Iya, 0,36. Itu berarti insert equation dulu. SE sabar ya bentar ya. SE ini kan variannya. Nah, simpangan bakunya itu adalah akar 0,36. Nah, ini angkanya pas dulu. Berarti akar 0,36 itu kan 0,6.
Apa tadi kalau nilai SE itu kesalahan baku regresi ya. Jadi kesalahan baku regresinya gitu kan sebesar kesalahan baku regresi sebesar sebesar 0,6 enggak dikali 100% ya, ini udah bentuknya persen, 0,6%. Nah, bentar lagi kita tinggal menghitung SA kuadrat dan SB kuadrat. Yang gampang SB dulu nih. Sekalian copy pastanya 2. Ya, sama dengan kita lihat data yang di atas, SE kuadrat itu 0,36 ya, sedangkan XI kuadratnya, nah XI kuadratnya yang di atas ini nih, ada 26 ya. 0,36 dibagi 26 berapa? 0,013 Bu. 13 berapa Revan? 138 Bu. 138. 14 berarti ya kalau dibulatkan. Iya Bu. Maka ini juga harus diakarkan lagi. Ya. Ininya itu adalah B 0,014. Akar dari ini berapa? Nol 0,118 Bu. 0,118 gini. Iya Bu. Kalau digunakan 12 ya. Nah, jadi nilai SB ini adalah nilai kesalahan baku B sebagai penduga parameter B. Hamdannya di rumah neneknya Rafa. Sebesar 0,12. Itulah. Nah, terakhir nih ya, sedikit lagi. Sama dengan SE kuadrat itu tadi 0,36 kurung buka jadi nggak bagus kalau begini kurungnya, harus bikin kurung yang ini.
bukan, tambah 1/5. Rata-rata X-nya tuh tadi tuh berapa ya? Lihat lagi rata-rata X 4. Ini ya rata-rata X ya, nih 4. Ibu kadang-kadang lihat sendiri gitu. Padahal belum tentu mahasiswanya ikut ngeliat apa yang ibu lihat. Sigma XI kuadrat ini bisa lihat dari sini ya, nih nggak usah nge-scroll ke atas. Itu 26. Berarti sama dengan 0,36. 1 dibagi 5 itu 0,2. 4 dibagi 2, 6. 1, berapa ini? Hitung kan. 140, 1,5. 1,5-an lah ya, 1,50 ya. Berapa? Ada yang bisa bantu? Nol 0,153, Bu. Ya. 0, kebanyakan ibu ya. Tadi ngitungnya 40 dibagi 26. 153 gini ya. Iya. Sama dengan 0,36 dikali 0,1353. Nah, hitungkan. 0,36 dikali 0,353. Nol 0,127, Bu. Tuh. Iya. Nah, kalau ini, nah kalau SA itu adalah belum, satu lagi harus diakarkan dulu. Kita copy lagi, abis ini udah nih ya, tenang ya. Koma 13. Nah ininya itu A. 0,13 diakarkan jadi berapa? Nol 0,36, Bu. 360. Ya, 0,36. Nah, ini sebesar 0,36. Ini juga persen. Nah, ini aja 0,6. Itu saja ya. Jadi ini materi kita kali ini. Paling ibu minta, karena kan harusnya 2 pertemuan lagi ya kalau yang ibu tuh. Paling lagi aja nggak apa-apa lah ya. Nanti masih berkaitan dengan regresi, tapi kalau ini pendugaan tunggalnya, minggu depan pendugaan interval gitu. Minta bus 1 pertemuan gitu. Jadi gitu. Cukup ya, nggak ada yang mau ditanyakan kan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, Revan. Kalau UASnya gimana, Bu? Ini ibu masih mikir-mikir bikin soalnya bagaimana kalau pilihan ganda ya.
karena agak repot ini kalau pilihan ganda. Nggak ada soal-soal yang ya nanti Ibu pikirin dulu deh kalau yang statistik ekonomi ya, yang soal bisa dikerjakan cepat gitu. Karena kan biasanya Ibu ngasih soal paling cuma 5 ya. Nanti Kalau pilihan gandanya buat tugas aja sih Bu, gimana Bu? pilihan ganda buat tugas. Oh, maksudnya gimana, Revan? Ya kan pas kemarin pas itu kan tugas Bu, UASnya diganti tugas. Cuma kan untuk Komstat ya. Kalau statistik emang pernah ya statistik? Pernah Bu, waktu semester kemarin tuh Bu. Ibu ingetnya kalau Komstat aja yang tugas, kalau statistik mah nggak pernah tugas, selalu ujian. Enggak, Ibu coba buatlah pilihan ganda. Ibu coba ya. Kalau nggak bisa ya berarti esai, tapi harus dikerjakan langsung. Gitu. Ibu masih mikir kalau yang statistik ekonomi tuh kalau pilihan ganda kayak gimana soalnya. Ini kan kebayang nih soalnya cuma satu tuh. Gitu. Baterai habis. Pas. Ya nanti aja lah Revan ya minggu depan info tentang UAS statistik ekonomi sih. Iya, Bu. Sekian aja berarti ya. Ini kita cukupkan pertemuan kita kali ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu tutup ya.